Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat dan rahmat karunia beliaulah sehingga saya bisa menyelesaikan tugas perkuliahan ini. Selawat dan salam tidak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad SAW. Karena berkat dan rahmat karunia beliaulah sehingga kita bisa merasakan nikmatnya Islam sampai saat sekarang ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Ririn Kamalasari dengan NIM 24016048. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menyelesaikan tugas perkuliahan dengan mata kuliah mengantar pengkajian kesusastraan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Abdul Rahman MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi hakikat sastra. Sebelumnya, apakah sudah ada yang mengenal apa itu sastra? Baik, saya akan menjelaskan pengertian sastra terlebih dahulu. Sastra adalah karya tulis yang menggunakan bahasa dengan kreativitas dan keindahan untuk mengungkapkan ide, perasaan, dan pengalaman manusia. Semua itu dibalut dalam imajinatif, cermin kenyataan, atau data asli yang dibalut dalam kemasan estetis melalui media bahasa. Selanjutnya, kita masuk ke fungsi sastra. Fungsi sastra ini ada fungsi estetika, fungsi pendidikan, fungsi sosial, dan fungsi hiburan. Pertama, kita masuk dulu ke fungsi estetika atau fungsi keindahan. Sastra menawarkan keindahan bagi pembacanya melalui bahasa dan gaya penulisannya, sehingga menciptakan pengalaman estetika bagi pembacanya. Yang kedua yaitu kita masuk ke fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan ini melalui sastra pembaca mengenai berbagai aspek kehidupan, nilai-nilai moral, dan budaya. Selanjutnya, fungsi sosial. Sastra mencerminkan dan mengkritik realitas sosial, politik, dan budaya. Ia dapat memberikan wawasan tentang kondisi masyarakat dan mendorong perubahan sosial. Selanjutnya, kita masuk ke fungsi hiburan. Fungsi hiburan, jadi sastra ini juga berfungsi sebagai hiburan. Cerita-cerita fiksi, puisi, drama yang memberikan kesenangan dan pelarian dari kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita masuk ke unsur-unsur sastra. Unsur-unsur sastra ini terdiri dari ide, alur, tokoh dan penokkohan, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan pesan. Yang pertama, kita masuk dulu ke tema. Tema ini merupakan ide atau pokok bahasan utama yang ingin disampaikan oleh pengarang. Yang kedua, yaitu alur. Alur ini jalan atau struktur cerita yang mencakup rangkaian peristiwa dari awal sampai akhir. Yang ketiga, yaitu tokoh dan penokkohan. Tentunya di dalam cerita ada tokoh dan penokkohannya. Karakter dalam karya sastra yang berperan dalam mengembangkan cerita. Yang selanjutnya yaitu latar. Latar ini dapat berupa latar tempat, latar waktu, latar suasana. Latar tempat contohnya seperti di rumah, di sekolah, di kampus, di pantai atau lain sebagainya. Selanjutnya latar suasana. Latar suasana ini bagaimana perasaan seperti perasaan sedih, senang, marah, dan lain sebagainya. Selanjutnya waktu. Latar waktu ini kapan terjadi peristiwa tersebut. Misalnya pada siang hari, malam hari, sore hari. Selanjutnya kita masuk ke sudut pandang. Sudut pandang ini merupakan perspektif dari mana cerita itu diceritakan. Selanjutnya, gaya bahasa, pilihan kata, gaya bahasa, struktur kata yang digunakan pengarang untuk menyampaikan ceritanya. Selanjutnya, pesan merupakan amanat atau pelajaran yang dapat diambil dari cerita tersebut. Selanjutnya, kita masuk ke jenis-jenis sastra. Sastra ini ada berupa prosa, puisi, drama. Prosa merupakan karya sastra yang ditulis dalam bentuk narasi biasa seperti novel dan cerpen. Selanjutnya puisi. Puisi ini merupakan karya sastra yang menggunakan bahasa yang lebih padat dan terikat. Dan drama. Drama merupakan karya sastra yang dirujuk untuk dipentaskan. Biasanya terdiri dari dialog antar tokoh. Nilai-nilai sastra. Selanjutnya kita masuk ke nilai-nilai sastra.
Sastra ini mengandung nilai moral dan sosial yang dapat memberikan pembelajaran. Karya sastra juga dapat menjadi cerminan keadaan sosial dan budaya pada zamannya. Hakikat sastra sebagai cermin kehidupan. Sastra seringkali mencerminkan realitas kehidupan manusia, termasuk konflik dan perasaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa hakikat sastra sebagai ungkapan kreatif manusia yang mencerminkan pengalaman, emosi, dan pandangan dunia. Sastra berfungsi sebagai media untuk menyampaikan ide, nilai budaya, serta mampu membangkitkan imajinasi dan refleksi. Dengan kata lain, sastra adalah jendela untuk memahami kehidupan dan kemanusiaan secara lebih mendalam. Baiklah, sampai di sini tugas yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan jangkauannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.